Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi rahasia cara sambung pucuk bougainville agar cepat tumbuh dan cepat berbunga. Simak video ini tanpa skip, agar Anda tidak melakukan kesalahan dalam melakukannya. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam berbagi tutorial menarik melalui channel Gusti OKMD. Bunga kertas memiliki beragam warna, antara lain merah terang, merah pucat, oranye, putih, ungu, dan masih banyak lagi. Perbedaan warna tersebut umumnya dihasilkan dari pohon yang berbeda. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian, kini sering kita jumpai beragam warna bunga kertas yang terdapat dalam satu pohon. Untuk membuatnya ternyata cukup mudah, yaitu dengan melakukan sambung pucuk grafting pada tanaman bunga kertas, dengan memilih entres dari tanaman yang memiliki warna bunga yang diinginkan. Pada prinsipnya, sambung pucuk grafting adalah menggabungkan dua bagian tanaman yang masih hidup sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bergabung menjadi satu tanaman yang utuh yang memiliki sifat kombinasi antara dua organ atau jaringan yang digabungkan tersebut. Dua bagian tanaman yang disatukan pada umumnya adalah batang bawah dan batang atas. Bagian batang bawah yang memiliki perakaran dan menerima sambungan disebut dengan rootstock, understock, ataupun stalk, sedangkan bagian atas yang digunakan untuk menyambung disebut dengan entres. Dua bagian tersebut harus siap dalam waktu bersamaan. Bagian yang pertama adalah batang bawah yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam sistem perakaran, dan yang kedua adalah batang atas yang didapatkan dari pohon induk untuk kemudian disambungkan ke batang bawah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sambung pucuk bunga kertas selengkapnya, mari simak penjelasannya berikut ini. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menyiapkan sebuah pucuk bougainville yang sehat dan berbeda warna dengan indukan. Kemudian siapkan 1 siung bawang merah, kandungan B1 mampu mempercepat penempelan kedua kambium bougainville. Kemudian siapkan pisau cutter yang steril dan terbebas dari minyak serta debu. Kemudian siapkan plastik penyungkup, saya menggunakan plastik es lilin untuk menyungkup. Bersihkan terlebih dahulu pucuk bougainville tersebut dari daun sehingga hanya menyisakan 2 helai daun muda. Hal ini bertujuan agar tunas-tunas baru dapat tumbuh melalui sela-sela daun yang kita hilangkan tersebut. Sayat pucuk bougainville tersebut menggunakan pisau cutter yang tajam, sayat menyerupai huruf V sehingga akan berbentuk runcing. Kemudian oleskan bawang merah yang telah diiris, oleskan pada bagian yang telah kita sayat sebelumnya. Sebelum kita memulai proses penyambungan pucuk bougainville, terlebih dahulu kita akan membuat tali pengikat menggunakan plastik es lilin. Plastik es lilin sangat elastis dan kuat untuk tali pengikat sambungan bougainville. Perhatikan cara membuat tali pengikat dari plastik es lilin. Selanjutnya, siapkan indukan bougainville yang akan kita sambung dengan pucuk berbeda warna. Potong terlebih dahulu tunas yang akan kita sambung. Kemudian belah tunas yang akan kita sambung menggunakan pisau cutter. Belah hingga sekitar 1 cm. Kemudian masukkan pucuk bougainville tersebut ke dalam tunas yang telah kita belah. Perhatikan saat proses penempelan pucuk bougainville tersebut. Posisikan pucuk bougainville ke samping pada tunas indukan. Pastikan bahwa kedua kambium tersebut menempel dengan sempurna. Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium berada di antara kulit bougainville dan batang bougainville dengan kondisi licin dan memiliki lendir. Kemudian ikat sambungan tersebut menggunakan tali yang telah kita buat sebelumnya dari plastik es lilin.
Perhatikan saat proses pengikatan. Hindari mengikat sambungan tersebut terlalu keras, hal ini akan menyebab aliran nutrisi pada indukan ke pucuk akan terhenti, sehingga pucuk akan layu dan mati. Kemudian sungkup sambungan tersebut menggunakan plastik es lilin yang telah kita siapkan sebelumnya. Manfaat plastik sungkup bagi tanaman diantaranya menghindari tanaman dari air hujan langsung, dapat menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban udara di sekitar tanaman, mempertahankan kelenggasan tanah sehingga ketersediaan air lebih maksimal, serta menghalangi hama serangga tanaman. Sederhananya, teknik sungkup yang menggunakan plastik yaitu cara menyungkup tanaman guna menciptakan keadaan kedap udara terhadap tanaman. Dengan itu, presentasi pertumbuhan bibit yang ditanam dapat meningkat karena penguapan pada tanaman menjadi rendah, meratanya panas dalam sungkup, dan kelembaban udara tetap tinggi. Umumnya, teknik sungkup plastik dilakukan pada penanaman dengan teknik grafting atau sambung pucuk. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tanaman yang terluka atau sel-sel yang terbuka dari patogen penyebab penyakit tanaman asalkan daerah dalam sungkup tersebut steril. Jenis plastik sungkup yang umum digunakan yaitu tipe plastik polietilen atau lebih dikenal dengan sebutan plastik es. Setelah selesai pada proses penyungkupan, simpan sambungan tersebut di area terbuka yang teduh dengan intensitas sinar matahari 50%. Umumnya, sambung pucuk dengan metode bawang merah, tunas baru akan tumbuh pada usia 1 minggu, sungkup dapat dibuka setelah umur 2 minggu. Saya akan memperlihatkan hasil sambung pucuk yang telah saya sambung 1 minggu yang lalu dengan cara dan metode yang sama. Saya akan membuka plastik penyungkup ini untuk memperlihatkan hasil setelah 7 hari saat penyambungan. Seperti yang kalian lihat dalam video, terdapat tunas baru tumbuh dengan rimbun. Setelah umur 20 hari, hasil sambung pucuk ini akan mulai belajar berbunga. Pada saat ini, simpan di area full sinar matahari. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.